Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya Doni Nathanael Andrea Putra. Pada kesempatan kali ini eh, kami akan menjelaskan tentang bagaimana mengoperasikan mesin bubut CNC. Dan kebetulan di sini kita langsung mempraktekannya pada benda kerja yang ingin kita gunakan. Oke, sebelum menyalakan mesin, awalnya kita harus mengukur benda kerjanya terlebih dahulu dari program satu yang ingin kita kerjakan. Sebelumnya kita ingin membuat 20 mili untuk eh, jangan lupa digoreskan terlebih dahulu atau ditandakan untuk dicekam di caknya. Karena di sini sudah kebetulan ditandakan, jadi saya langsung saja pasang ke caknya. Oke. Jangan lupa untuk membuka kunci caknya dulu. Oke. Kita paskan di sini sepanjang 20 mili. Nah, dengan erat. Oke, sudah pas. Oke. Step berikutnya adalah menyalakan mesinnya. Oke, karena untuk menyalakan mesin kita tuh harus mulai dari sini. Mulai dari saklarnya terlebih dahulu. Karena kalau misalnya tidak mulai dari saklarnya, mesin ini tidak akan nyala. Kita nyalakan. Kita bisa lihat di sini mesinnya sudah menyala. Kalau misalnya sudah bacaan seperti emergency seperti ini, kita langsung putar saja mesin emergency stopnya kanan agar dia nggak pop up kebuka seperti itu. Lalu kalau misalnya udah seperti ini, maksudnya udah ngebuka lokannya dari mesin ini. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita pencet hijau 2 kali atau artinya on 2 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita eksekusi ke programnya. Oke, langkah yang ketiga adalah kita menyalakan spindle-nya. Nah, bagaimana untuk menyalakan spindle-nya? Step pertama adalah jangan lupa untuk mencet jok terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya sudah, kita pencet yang CCW ini atau counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Kita dipencet dulu. Karena di sini speednya 150 dan benda kerja kita yang dibutuhkan adalah speednya 300. Jadi sini kita ubah terlebih dahulu speednya. Caranya bagaimana? Kita pencet S 300 karena kita butuhkan 300, jadi kita masukkan 300. Kalau sudah kita pencet enter, otomatis spinner berputar kecepatan pada 300. Nah, kalau sudah seperti ini, kita stop terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke step yang keempat. Step yang keempat adalah menggerakkan eretannya. Bagaimana cara menggerakkannya? Di sini terlihat jelas ada yang namanya jok. Kita pencet terlebih dahulu. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, di sini kalian bisa lihat jelas di sini ada min Z, ada plus Z, ada min X dan ada plus X. Nah, di sini untuk yang min Z itu untuk arah yang ke kiri. Nah, di sini bisa terlihat jelas. Kalau di sini untuk kanan, kalau misalnya plus Z. Kalau min X untuk maju, plus X untuk mundur. Nah, bagaimana cara di sini kan terlihat jelas dia tuh speednya kurang ya. Di sini kita bisa tambahkan rapid atau fitnya. Kita bisa pencet di sini. Nah, jika sudah aktif, kita bisa lihat perbedaannya sangat signifikan di sini. Nah, sebenarnya untuk lebih detailnya untuk memajukan eretan ini kita bisa menggunakan ini. Nih, di sini. Nah, cara menggunakannya kita reset terlebih dahulu. Jok. Nah, di sini namanya MPG. Kita bisa lihat jelas. Kita bisa pencet di sini MPG. Nah, kalau misalnya udah pencet MPG di sini, otomatis yang di sana itu tuh nggak bakal bergerak. Oke, walaupun kita udah pencet bagaimanapun, kita udah pencet rapid juga dia nggak bakal bergerak. Karena dia udah dipencet MPG-nya. Nah, kalau misalnya mencet MPG karena ini sudah tidak berfungsi, di sini yang berfungsi. Karena di sini lebih detail, di sini ada ukurannya. Nah, di sini ini kan X. Jadi kalau misalnya ke kiri otomatis maju. Oke. Sini maju. Kalau misalnya kanan pasti mundur.
Begitu juga yang Z. Yang Z ini kiri, sini ke kiri, yang ke kanan itu plus kanan. Oke, kita langsung setting aja. Setelah ya bisa menggunakan yang ini atau yang ini, tapi saya lebih suka yang ini karena lebih di detail. Kalau kejauhan bisa menggunakan yang ini, karena di sini ada rapidnya yang lebih cepat daripada MPG. Kita bisa setting di sini. Dulu. Oke, jika sekiranya di sini sudah tergores atau sudah pas dengan titik nolnya, oke, kita lanjut ke step yang keenam. Step yang keenam adalah penyayatan. Nah, kita akan setting tombol offset sumbu X. Nah, kalau misalnya sumbu X yang kita mainkan adalah Z MPG. Coba kalian bisa lihat di sini. Kita mencetnya Z MPG karena kenapa? Kalau misalnya setting tuh sumbu yang Z itu mainan yang X, jadi kebalikannya, oke? Karena tadi kita sudah setting yang ininya, jadi kita langsung mainkan saja ke penyayatan ke kiri. Oke, di sini kita langsung pencet DCW. Oke, langsung saja. Lihat bisa di sini. Oke, cukup saja. Cukup sampai sini untuk penyayatannya. Oke, jika sudah kita pencet yang stop. Kita masukkan ini IP atau IP, terus kita pencet. Oh ya, mau sebelum kita masukin IP kita ukur terlebih dahulu. Kita jauhkan jauh terus. Jadi kita bisa enak ukurnya. Ralat ya guys. Oke, kita ukur dulu. Oke, di sini pas banget. Berapa ini? Bentar. 25 pas ya. Jangan lupa untuk diukur di tempatnya langsung agar akurat. 25 pas di sini. Karena di sini 25 pas. Jadi kita masukkan 25 titik ya. Titik 0 0. Oke, jika sudah seperti ini, kita pencet enter 2 kali. Oh, sudah. Kita lanjut ke step yang ketujuh. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketujuh. Tahap yang ketujuh adalah kita masukkan program yang kita inginkan. Nah, di sini karena sudah terprogram, kita masukkan pencet edit. Nah, kalau sudah pencet edit, di sini kita pencet input. Nah, karena programnya ada nomor 38, kita masukkan yang 38. Nah, sudah enter. Nah, di sini sudah jelas, sini sudah terprogram semuanya. Kita pencet auto. Nah, kalau sudah pencet auto seperti ini, kita pencet yang single block. Itu kan karena con ya, CON, kita pencet yang BLK. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mulai langsung pencet tombol cycle start. Oke, karena di sini sudah tersetting semua tadi yang kita sudah setting sebelumnya, X dan Z-nya, langsung mulai saja. Nah, off, kita mainin biar agak tidak nabrak. Off, off. Oke, G00, X0, Z3 kita langsung eksekusi saja. Ini kita pencet cycle start.
Oke, sudah. Dia otomatis penyataan. Oke, jika sudah, untuk start lagi. Untuk mereset kembali, kita masukin Z1.5. Agar secara otomatis single blocknya kita lepas. Kalau sudah seperti ini, jadi secara otomatis. Ya. Jadi digerakkan secara otomatis, tidak manual lagi. Kalau manual kan tadi yang BLK itu. Biarkan mesinnya jalan otomatis. Nah, guna fungsinya dari single block ini, tadi kan kita kan sebelumnya kan kita ubah dulu tuh dari con menjadi BLK ya. Nah, BLK itu gunanya untuk secara manual. Jadi kita pencetnya cycle start terus. Lalu nanti dia otomatis pause. Kalau misalnya CON ini atau con ini dia secara otomatis. Dan dijalankan oleh mesin CNC-nya. Oke, jika sudah selesai, kita pencet jok. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pencet X mesin zero untuk meresetnya yang atas. Oke. Nah, karena sudah mereset, kita pencet yang Z mesin zero. Nah, di sini terlihat jelas karena di sini sudah tersetting 0 lagi. Kalau misalnya sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini, kita pencet emergency stopnya untuk mematikan mesinnya. Oke, jika sudah, kita matikan saklarnya. Oke, mesin sudah. Langsung kita copotkan ininya. Oke. Sebentar. Oke. Jadi sudah untuk program yang pertama. Nanti kita lanjut yang program kedua. Oke guys, kita lanjut ke program yang kedua. Karena yang pertama kita sudah membuat dan ini hasilnya dari program yang pertama, kalian bisa lihat sendiri. Ini program hasil yang pertama yang kita sudah buat di sini. Nah, guna fungsinya ini itu untuk dicekam di caknya. Karena di sini sudah dihitung karena di sini 20, jadi di sini juga ada buat sendiran untuk kecaknya. Jadi kita langsung masukkan saja. Nah, karena ini total aja masih sekarang 77,7. Jadi nah, sisanya 2,7-nya nanti kita masukkan di KN nanti. Oke. Di mudah kerja itu 75. Di sini kan 20, berarti 75 kurang 20, hasilnya 55 di sini. Agar lebih memastikan kita bisa ukur lagi. Tujuh 7,7 betul.
Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung masuk saja seperti biasa. Kita langsung setting set aja. Kita facing dulu. Ini matang nggak? Kita mulai. Jika sudah, untuk yang kita stop dulu. Untuk yang program 2 ini itu spesial dia karena kita tuh harus lihat sisanya. Nah, sekarang berapa? Oh, 57 pas. Oke, karena 57 pas, kita masukin di sini. Sorry. Oke, 57 pas. Karena 57 pas di sini kita langsung pencet aja KN Z2 enter Q1Z validasi. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, kita langsung melakukan yang memanjang di sini. Kita makan sedikit aja, yang penting itu bisa di-fix sama ini cukup. Kita mulai. Sudah, kita main yang ini. Dulu berapa? Hasilnya adalah 25,2. Karena di sini hasilnya 25,2, diameter yang dari hasil memanjangnya. Jadi kita masukkan IP 25. Sorry, tadi berapa? 25? 2 kan? Iya, 2. 20 berarti ya. Jangan. Bentar. Oke, jika sudah, kita masuk ke step ke programnya. Oke, jika kita sudah melakukan pacing dan juga memanjang, kita di sini langsung masukin saja edit. Di sini kita masukkan input nomor yang 22 di sini. Programnya sudah ada. Oke, di sini sudah tertera semua programnya yang akan kita lakukan. Untuk program yang kedua, kita langsung pencet auto. Oke, di sini sudah, kita langsung pencet yang single block. Oke. Jika sudah muncul tulisan single block, kita langsung mulai saja cycle start. Ini Pak. Udah kon. Kita menurut saya lupa. Iya Pak.
Oke. Di sini sudah saya sudah menyalakan otomatisnya. Saya sudah matikan single blocknya juga, jadi dia jalan secara otomatis. Pegang gini Bu. Saya masih bertanya dulu. HP ku sono.
Oke, jika sudah menyelesaikan dari praktek yang sudah kita laksanakan, dari hasil dari program 2, kita bisa lihat hasil dari program yang sudah kita jalankan. Bisa lihat sendiri di sini. Tolong senterin, Mas. Oke. Ini adalah hasil dari program 2 yang tadi baru saja kita jalankan. Oke, cukup sekian praktek dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau apapun itu perihal dari praktek yang sudah kita laksanakan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.